ada di sini Robert. Yang pasti tadi penemuan ini adalah karena tadi menggunakan pesawat sehingga pemantauan tidak bisa terlalu detail atau tidak terlalu dekat. Oleh karena itu memang dibutuhkan tim yang baru saja diberangkatkan adalah helikopter. Robert. Oke, baik Anggi, untuk lebih jelas ya, serpihan yang Anda bersama dengan tim pantau tadi yang belum bisa diverifikasi apapun, apakah bagian dari pesawat, seberapa besar serpihan itu dan berwarna apa dan bagaimana bentuknya? Ya, Robert, serpihan ini berwarna putih, terpecah-pecah, bentuknya juga macam-macam tadi, Robert. Ketika tadi ada pemaparan benda yang tadi ditemukan oleh dari tim, ini ada berbentuk misalnya seperti stick atau kayu panjang, namun karena ada warna putih beberapa bagian, ini juga perlu diwaspadai atau juga perlu diteliti lebih lanjut apakah memang bagian ini bagian dari kapal atau juga ini atau tidak ada kaitannya. Nah, jawabannya Robert, kita akan menunggu dulu terlebih dari tim yang sudah berangkat sekarang untuk memastikan sebenarnya apakah bisa benda-benda ini dipastikan bagian dari AirAsia, Robert. Apakah dari kejauhan terlihat ada aksen berwarna merah maupun juga logo-logo lain yang mungkin dapat terlihat secara visual, kasat mata? Dari warna memang ada warna oranye atau juga putih, namun kalau Anda bertanya seperti tadi ada logo atau tidak, ini masih belum jelas karena tadi serpihannya kecil sekali dan juga jarak pemantauan yang cukup tinggi, Robert. Jadi belum dapat dipastikan, hanya terlihat benda putih terpecah-pecah, belum dapat dipastikan bentuk dan juga bagian utuhnya. Tapi bagaimana dengan tim SAR yang akan memproses dari temuan ini? Anda melihat dari pantauan udara, bagaimana tim SAR laut yang akan melihat ini di tengah cuaca yang tidak mendukung? Nah, itulah dia masalah utamanya, Robert. Oleh karena itu memang dibutuhkan semua kendali. Tadi sekali lagi skenarionya adalah jika lewat udara, kondisi normal, ini kembali akan langsung ke titik yang tadi diperkirakan ada serpihan-serpihan, atau skenarionya menggunakan kapal-kapal. Namun jika kondisi cuaca ini menjadi penghambat, sekali lagi Robert, ini di luar kemampuan tim juga, karena dari kondisi yang sangat berubah-ubah ini, juga cukup berbahaya bagi tim yang akan turun ke lapangan, Robert. Jadi seperti sekarang misalnya, lokasi saya berada sekarang, cuaca tiba-tiba berubah jadi panas atau misalnya lebih kondusif daripada tadi pagi. Namun kita sekali lagi tidak bisa diprediksi karena tadi juga sempat hujan deras sekali di sini, kemudian panas lagi dan hujan lagi. Namun sekali lagi kita berdoa supaya memang temuan ini benar-benar membuahkan hasil, Robert. 3 hari belum ada titik terang, semoga ini menjadi titik terang bagi kejelasan keberadaan pesawat. Anggi, seberapa jauh jika temuan ini ditempuh dari Pangkalan Bun dengan menggunakan kapal laut? Ya, dari hitungannya adalah sekitar 105 nautical mile dari Pangkalan Bun di heading 230 derajat. Untuk kesananya kami belum mendapatkan informasi karena jika kita analisa saja dari misalnya wilayah di sana ada sekitar 40 menit untuk mencapai di wilayah itu. Saya sudah bersama dengan Pak Dwi, ini adalah juga dari Pangkostau 1. Bapak selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, Pak, pertanyaannya adalah seberapa bisa kita memastikan serpihan ini bermakna sesuatu terhadap pencarian AirAsia? Alhamdulillah tadi sekitar jam 10-an kami memang kebetulan saya ikut pesawat itu tadi pagi dari Halim jam 6.25. Kemudian saya pantau tadi sudah kita sampaikan ke wartawan, kita dapati ada yang besar itu sekitar 10 benda yang saya sendiri belum bisa pastikan itu benda memang dari pesawat atau benda lain. Kalau yang lainnya kecil-kecil banyak, itu banyak. Lokasinya di sekitar posisi terakhir dari pesawat terpantau oleh radar. Jadi sekitar situ, sekitar 10-20 km sebelah timur dari posisi itu. Dan sudah kita ambil. Nah, langkah selanjutnya setelah kita tadi paparkan bahwa itu kelihatannya kok benda yang tidak sewajarnya berada di tengah laut, maka sebentar lagi saya akan ikut helikopter. Saya akan cek sendiri karena dengan pilotnya saya yakinkan kalau memang itu betul benda yang berada di kota akan kita ambil lagi. Oke, akan kita ambil. Bapak, berapa banyak unit yang segera dikerahkan untuk segera kita tahu sebenarnya lokasi ini? Setelah di pesawat yang saya naiki kembali menuju ke Pangkalan Bun, maka pesawat yang lain ada Hercules dan Boeing juga saya perintahkan sekarang menuju ke area itu. Karena saya positif kontrol, saya kendalikan semua pesawat, walaupun saya berada di atas pesawat,
kita kendalikan dan sekarang sudah saya perintahkan menuju ke area tersebut. Sekarang sedang berada di sana untuk menyisir kembali, mungkin ada benda yang lain yang bisa meyakinkan. Oke, Pak Dwi, dari hitungan waktu, ini berapa menit atau berapa lama kita menuju ke lokasi yang tadi ditemukan? Menuju ke lokasi jaraknya 105 nautical mile. Ya, kalau kecepatan helikopter itu 120, berarti 1 menitnya 2 mile, berarti sekitar 1 jam. Ya. 1 jam, Pak, ya? 5 menit sampai 1 jam berada di lokasi. Oke, Pak, respon dari pusat koordinasi di Jakarta atau juga di Tanjung Pinang seperti apa hasil penemuan ini? Saya tidak monitor ya, karena saya sudah kita sampaikan, kebetulan tadi ada juga DOP dari Basarnas sudah kita sampaikan, dan sekarang pesawat Basarnas juga sudah berangkat menuju lokasi, dan setelah ini mungkin dalam 5 menit saya akan ikut helikopter juga menuju ke lokasi. Oke, baik. Di hari ketiga ini, selain serpihan hari ini yang tadi ditemukan, apalagi yang baru yang bisa kita dapatkan, Pak, pada hari ini? Ya mudah-mudahan nanti menemukan sesuatu yang bisa kita yakini. Ya. Kalau yang lain-lain saya belum mendapatkan, karena dari pesawat yang lain juga masih melaksanakan. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Semoga kita benar-benar menemukan sesuatu di hari ini. Doakan aja, saya doakan kepada seluruh masyarakat. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan upaya kita akan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Baik, terima kasih. Pak Dwi Putranto, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Ya, Robert, Pak Dwi adalah pangkop pesawat 1. Tadi adalah pesawat dari beliau yang menemukan atau misalnya melihat secara langsung titik atau juga serpihan yang ada di wilayah itu. Sementara demikian, Robert, kembali ke Anda di studio. Baik, Anggi, saya kan masih bersama Anda. Anggi, ini adalah temuan yang mungkin bisa dikatakan paling menjanjikan sejauh ini dari pagi hingga siang hari ini. Temuan puing atau diduga serpihan puing dari pesawat, dan ini tadi dijelaskan oleh Marsikal Muda Dwi Putranto berjumlah 10 serpihan yang dilihat dari helikopter. Anda tadi ikut memantau, bagaimana bisa Anda gambarkan secara lebih detail lagi mengenai bentuk-bentuk dari serpihan-serpihan yang diduga dari AirAsia ini yang terlihat dari atas helikopter? Ya, Robert, dari pantauan tim Metro TV yang melihat atau juga ikut serta dalam pencarian ini adalah memang tersebar di beberapa titik. Oleh karena itu tadi sudah baru di loket atau misalnya di lokasinya sudah didata saja. Misalnya ada sebarannya seberapa banyak. Kemudian dari 10 titik ini bentuknya seperti apa. Ini pertama adalah memang diidentifikasi dulu. Oleh karena itu memang membutuhkan tim lebih lanjut untuk melihat secara jelas apakah memang dari sebaran 10 benda atau titik ini ada bermakna sesuatu terhadap pencarian di AirAsia ini, Robert. Iya, dari antara 10 serpihan ini yang ditemukan, apakah jarak antara serpihan satu dengan serpihan yang lain berada dalam satu tempat yang sama atau berada dalam tempat yang berbeda? Ya, dari gambar yang diperlihatkan memang ini agak sedikit menjebak, Robert. Oleh karena itu memang tadi baru terlihat baru 10 titik saja. Kita tidak tahu apakah memang nanti dari titik-titik ini ada lagi serpihan-serpihan yang bisa tertangkap oleh tim yang melakukan operasi pencarian pada hari ini. Namun dipastikan bahwa wilayah ini sekarang sudah menjadi salah satu fokus utama untuk bagaimana bisa nantinya wilayah-wilayah ini lebih banyak unit yang segera menyisir wilayah ini dan mengetahui seberapa besar atau juga seperti apa nanti dampaknya bagi penemuan atau tim yang ada di lapangan, Robert. Namun sekali lagi kita juga butuh waktu untuk bersabar untuk melihat bagaimana kondisi dari cuaca juga yang sangat berpengaruh. Tadi Anda juga sudah mendengarkan sendiri bahwa jaraknya sekitar 1 jam untuk mencapai ke sana. Namun sekali lagi kita tergantung dari cuaca yang ada di Pangkalan Bun sendiri atau di wilayah Kalimantan di bagian selatan atau di bagian tengah dan juga barat ini, Robert. Bagaimana nanti tim bisa memastikan dari serpihan-serpihan yang tersebar ini bisa diambil kesimpulan atau juga tidaknya ini bermakna sesuatu, Robert. Ya, ini juga menjadi petunjuk yang ditunggu-tunggu dari keluarga dan juga tentunya otoritas bahwa ada kemungkinan besar memang dari arus bawah laut memang bergerak ke arah timur. Jadi kemungkinan memang ada di sekitar barat dan juga selatan dari Kalimantan, dan ini mungkin menjadi petunjuk yang paling menjanjikan sejauh ini, Anggi. Lalu yang ingin saya tanyakan adalah tim menemukan ini dari atas helikopter, lalu kemudian tadi Marsikal Muda Dwi Putranto juga akan memantau lagi melalui helikopter. Bagaimana dengan pantauan secara real di atas laut dengan kapal laut?
Ya, Robert, bisa diralat sedikit adalah bahwa dari tim menemukan ini bukan dari helikopter, tapi menggunakan pesawat tadi lewat saja. Oleh karena itu memang membutuhkan helikopter untuk mencapai lokasi. Namun jika pertanyaan Anda adalah bagaimana pantauan di lokasi, tadi ada tim Metro TV yang ikut adalah bahwa awan di sekitar lokasi ini memang gelap sekali, kemudian angin yang cukup kencang. Tadi saja, Robert, ini ada satu tim yang diberangkatkan sekitar pukul 7 atau 6.30 pagi tadi dari helikopter Puma, namun terpaksa kembali ke Pangkalan Bun karena dari kondisi yang tadi disebutkan bahwa sangat tidak kondusif untuk melakukan pencarian. Sehingga untuk saat ini diberhentikan dulu, nanti ketika memang cuaca sudah oke lagi, sudah lebih clear lagi, ini bisa membantu tim untuk jarak pandangnya lebih baik lagi untuk bisa langsung menuju ke lokasi atau juga terus menyusuri wilayah-wilayah yang tidak hanya di titik seperti yang tadi, Robert. Karena ini adalah dugaan sementara, namun ini tidak menyurutkan niat dari tim untuk terus menyisir wilayah-wilayah lain untuk mendapatkan mana titik-titik sebenarnya yang lebih prioritas atau lebih dominan memberikan kontribusi terhadap pencarian ini, Robert. Ya, jika dengan udara tidak dimungkinkan untuk beberapa saat ini karena cuaca yang tidak mendukung, bagaimana dengan kapal laut yang dikerahkan ke sana? Berapa jauh mereka dapat menempuh lokasi ditemukannya serpihan tersebut? Ya, tadi Danalud juga menyebutkan bahwa jarak dari lokasi-lokasi atau penyebaran yang ada untuk kapal laut ini juga membantu untuk penyebaran pencarian di atas permukaan laut dan juga di dalam air. Namun karena ada target-target atau wilayah-wilayah yang sudah dipetakan, Robert, ada kuota-kuota, misalnya adalah untuk jarak atau juga Pangkalan Bun, jadi wilayah pencariannya targetnya adalah untuk sektor 4, 5, kemudian ada 12 dan 13. Inilah yang juga harus terus disisir, misalnya dari luar, kemudian menyisir ke bagian dalam, untuk lebih teliti bisa didapatkan wilayah-wilayah ini gitu. Jadi kalau misalnya adalah bagaimana cara mereka untuk bisa mensupport dalam kondisi seperti ini, tadi diinfokan Dananut bahwa kapal-kapal ini disiagakan dan untuk terus mencari di wilayah mereka yang harus mencari ke tengah laut terlebih dahulu untuk mencari berdasarkan data-data terakhir yang direkod oleh Soekarno-Hatta. Kemudian dari data-data yang sudah diolah, dari sini juga yang tadi tidak ada pembagian sektor tertentu, nanti akan kemudian disisiri kembali apabila memang kondisi cuaca sekali lagi mendukung. Namun kalau tidak, dari tim juga tidak menutup kemungkinan untuk menyisiri daerah pesisir. Saya tidak pernah tahu apakah nanti bangkai-bangkai dari serpihan kapal atau misalnya adalah apapun yang berkaitan dengan pesawat ini bisa terbawa arus kemudian ke pantai. Semua opsi ini bisa saja terjadi, oleh karena itu memang dari tim ini membuka segala opsi dan juga wilayah pencarian untuk semaksimal mungkin bisa mencari setidaknya satu saja petunjuk untuk pencarian di area Asia ini, Robert. Ya, sudah 3 hari belum ada titik terang dan menurut para pengamat juga ini bukanlah laut yang dengan arus dan juga ombak yang cukup besar, tapi karena ini lagi musim penghujan dan juga angin barat, makanya ini menjadi sangat sulit. Anggi, bagaimana bisa Anda ceritakan bahwa dari tempat Anda berada, Anda berbicara dengan nelayan dan juga mungkin Anda berbicara dengan tim SAR. Apa yang bisa menjadi kemungkinan? Apakah puing-puing tersebut ditemukan di lokasi tersebut merupakan hal yang sudah biasa karena merupakan jalur pelayaran yang cukup padat, atau ini hal yang di laut sekitarnya sepi, tidak ada apa-apa? Ya, dalam kapasitasnya tadi Pak Dwi juga menyebutkan bahwa wilayah ini dianggap perlu untuk diteliti lebih lanjut karena dianggap tidak biasa oleh tim pencarian. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya untuk ukuran biasa atau tidak biasanya ini seperti apa? Karena tadi juga selain Pak Dwi, juga tadi seperti yang kita ketahui ada beberapa nelayan yang juga melaporkan ada penemuan, kemudian ada mendengarkan suara ledakan atau melihat sendiri ada pesawat jatuh atau seperti apa. Semuanya ini sekali lagi adalah bagaimana ditampung dulu, Robert, oleh tim yang ada di sini dan tidak bisa langsung disimpulkan begitu saja. Oke, ini adalah lokasi jatuh. Oke, ini adalah lokasi penemuan, tidak seperti itu. Karena memang membutuhkan waktu yang lebih detail lagi supaya dapat valid dari data-data atau informasi yang diterima ini bisa menghasilkan kesimpulan, tidak berdasarkan asumsi-asumsi atau pernyataan saja. Namun, Robert, perlu digarisbawahi adalah bahwa informasi-informasi ini juga sangat penting sekali membantu
pencarian. Tadi disebutkan juga bahwa selain tim yang sudah dikerahkan oleh pemerintah dan juga bantuan dari pemerintah asing, dari beberapa perusahaan dan juga nelayan, ini ada sebanyak 12 kapal yang juga ikut serta membantu dalam pencarian. Mudah-mudahan saja dengan banyaknya informasi yang lengkap dan juga valid dari media dan segala macam, warga sekitar juga bisa membantu dalam pencarian ini, Robert. Namun yang pasti adalah untuk sementara kita kesampingkan dulu asumsi-asumsi sehingga bisa memudahkan atau memastikan kevalidan data yang ada di lapangan, Robert. Betul. Baik. Terima kasih Anggi Hasibuan. Tim SAR terus bekerja keras dan saat ini berbagai temuan terus diteliti dan juga dicari kebenarannya. Nadia, kami akan tunggu terus informasi terkini dari sana. Informasi yang disampaikan oleh Anggi Hasibuan adalah ditemukan sekitar 10 serpihan, belum diketahui apakah ini serpihan dari pesawat AirAsia ataupun juga serpihan-serpihan lain. Tapi serpihan ini berwarna putih dan juga kemerah-merahan dan itu terpecah yang berada di area sekitar 10 hingga 20 km sebelah timur dari titik terakhir hilangnya pesawat di radar. Dan saat ini tim terus bekerja keras, dikerahkan helikopter untuk memantau di sana. Jarak dari Pangkalan Bun untuk menuju ke lokasi adalah 105 nautical mile atau dengan helikopter Super Puma ditempuh dalam waktu 1 jam. Dan saat ini tim sedang kesulitan untuk menembus cuaca yang tidak bersahabat dan nanti akan menunggu hingga cuaca baik kemudian melakukan pemantauan kembali. Dan cuaca di sana berubah begitu cepat dari panas dan juga hujan. Otoritas Bandara Juanda menambah sejumlah fasilitas. This is Dabu 7. We have reports now that AirAsia flight QZ8501 from Indonesia to Singapore has gone missing over the ocean. This is an Airbus A320-200 with the registration of PK-AXC. As you can see right here, you can see where its altitude was, its speed. They state that there were 7 crew, 155 passenger, so 162 total on board. And they say they lost contact with this 42 minutes after takeoff over the Java Sea. Now, as you can see here, you can see exactly where it left here on flight radar, heading out this direction, and it looks like there were plenty of other aircraft around it when this happened. Now, you can see here, this is where it went missing. But one of the very odd things right out the gate is that they've confirmed that the crew asked for an unusual route. So they requested an unusual route, and they're saying this may be weather related. 4 hours now past the time it should have landed, and they do have military operations underway here, search and rescue, for this flight. Now, what I want to point out is by now they're operating with plenty of daylight, and when you look back at some of the older tracks going through the region here, this is a very peculiar area because older flights show that they cut out in this region. I'm not quite sure what's there that's causing it, but as you can see here, it's happened where the planes have come back and landed. They've just lost track on radar. That's not the case this time. This flight has gone missing after requesting an unusual flight path, and it's just gone at this point. So they're saying it may be weather related. I'm going to do some more digging on this. There's plenty of links here. Well, that says 161 aboard now. The numbers may fluctuate a little bit back and forth. I'm going to try to get a flight manifest of everyone that was aboard this flight, because all too often it seems like there's some scientist or somebody key or big aboard these flights when they go down. So I'm going to try to get the manifest, any more information I can get, and actually try to track this thing on flight radar live as it's going and see exactly what happens there. So I'll be doing updated videos. I'll leave plenty of links in the description box. This has been Dabu7. Peace.